Halo teman Sinau, semoga teman Sinau semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada video ini saya akan memberikan tutorial komputer dasar. Video ini saya tujukan pada teman-teman Sinau yang belum pernah belajar komputer sama sekali. Mungkin materi yang saya berikan ini sangat cocok bagi adik-adik sekolah dasar, SMP, atau kamu yang masih pemula sekali dan baru mulai belajar komputer. Setelah kita mengenal desktop dan taskbar Windows, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi pada video ini saya beri tema belajar Windows bagian 2, mulai bekerja dengan Windows. Untuk memulai Windows kita perlu mengenal tombol Start menu. Tombol Start menu ini adalah jembatan komputer untuk menjalankan program, membuka folder, dan pengaturan atau setting. Tombol ini disebut menu karena di sini akan menampilkan daftar pilihan. Ini adalah lokasi yang paling sering digunakan untuk memulai program Windows. Sekarang apa kegunaan tombol Start menu ini? Yang pertama adalah memulai program. Jadi membuka aplikasi apapun bisa melalui tombol Start menu ini. Yang kedua, membuka folder yang biasa digunakan. Jadi setiap aplikasi atau folder yang pernah dijalankan akan ditampilkan di daftar list Start menu ini. Yang ketiga, kotak pencarian. Masukkan kata kunci file, folder, atau program yang diinginkan. Yang keempat, melakukan penyesuaian pada pengaturan atau setting. Yang kelima, mematikan atau menyalakan ulang komputer. Yang keenam, untuk keluar dari Windows atau berganti akun pengguna. Baiklah, mari kita mulai bekerja dengan Windows. Untuk membuka menu Start, kamu bisa melihat posisinya pada taskbar pojok bawah kiri dengan ikon Windows. Atau kita juga bisa menekan tombol pada keyboard. Cari pada keyboard gambar berlogo Windows. Sekarang kita coba membuka program dari tombol Start dulu ya. Setelah mouse diklik, maka akan muncul menu Start. Nah, untuk tingkat pemula sebaiknya saya uraikan dulu apa saja yang terdapat dalam menu Start. Yang pertama adalah pada sisi panel kiri menu Start. Salah satu penggunaan tombol Start adalah untuk membuka program aplikasi yang terinstal di komputer, bukan? Untuk membuka program aplikasi dapat dilakukan dengan mengklik salah satu program yang diinginkan. Maka akan muncul jendela file, folder, atau program yang diklik. Nah, saat jendela baru ini terbuka, maka menu Start otomatis akan tertutup. Di bawah daftar menu ada All Programs. Apabila program aplikasi yang kamu inginkan tidak tampil pada daftar menu, maka pilih dan klik All Programs. Terletak di bawah panel daftar menu. Secara instan panel kiri akan menampilkan daftar semua program yang urut berdasarkan abjad. Selanjutnya diikuti daftar folder yang urut abjad juga. Klik salah satu ikon program. Saat program aplikasi terbuka, maka menu Start juga akan menutup otomatis. Jika tidak yakin dengan aplikasi yang dipilih benar atau salah, maka kamu bisa menggerakkan mouse ke arah file atau folder atau program aplikasi tanpa diklik, hanya diarahkan, didekatkan pada tulisan saja, maka akan muncul deskripsinya, tentunya bahasa Inggrisnya. Nah, pada panel kiri yang berisi list program biasanya juga berubah-ubah. Misalnya saat ada aplikasi baru yang baru diinstal, biasanya akan muncul di sini.
Atau kalau tidak, aplikasi-aplikasi yang sering kamu jalankan atau operasikan akan muncul di panel ini juga. Nah, di bawah All Programs ini tersedia kotak pencarian. Nah, kotak pencarian ini fungsinya seperti tadi. Jika kamu bingung mau memilih aplikasi apa yang akan dibuka, kamu bisa mencari melalui kotak pencarian dengan memasukkan kata kunci, atau mencari file juga bisa, mencari folder juga bisa. Sekarang kita akan melihat pada panel kanan menu Start. Berikut adalah daftar menu yang ada di panel sebelah kanan. Yang pertama adalah personal folder. Ini untuk mengakses folder personal sesuai dengan akun pengguna. Yang kedua, dokumen. Ini untuk membuka folder yang berisi dokumen, file, dan lain-lain yang tersimpan di perpustakaan dokumen. Ini bawaannya Windows ya. Biasanya kalau saya custom menyimpan dokumen itu di drive D atau E. Yang ketiga, picture. Ini untuk membuka folder gambar. Ini juga folder yang defaultnya bawaannya Windows. Yang keempat, musik. Ini juga sama, membuka folder musik yang tersimpan di folder bawaan Windows. Yang kelima, games. Ini membuka folder games bawaan Windows. Untuk komputer, ini untuk mengakses atau membuka jendela disk drive. Jendela disk drive ini bentuknya hampir sama dengan Windows Explorer. Jadi untuk membuka file atau folder atau dokumen, kamu bisa melakukannya melalui klik tombol komputer ini, atau kamu bisa juga melalui ikon Windows Explorer. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Yang ketujuh adalah kontrol panel. Kontrol panel ini berfungsi untuk menyesuaikan tampilan, fungsi-fungsi komputer, menginstal atau mencopot program aplikasi, mengatur koneksi jaringan, atau untuk mengelola akun. Yang kedelapan, device and printer. Untuk melihat informasi tentang printer atau mouse atau perangkat lain yang terhubung di komputer. Yang ke-9, default program. Default program ini kamu bisa mengatur program-program yang akan diakses untuk membuka dokumen ataupun file yang default. Jadi untuk membuka dokumen bisa menggunakan aplikasi yang macam-macam. Namun kamu bisa menentukan salah satu program, misalnya untuk membuka file PDF. Kamu bisa menggunakan Acrobat Reader sebagai defaultnya, atau menggunakan Nitro sebagai defaultnya, atau juga Foxit Reader sebagai defaultnya. Jadi bisa jadi kamu menginstal membaca dokumen PDF itu ada 3 aplikasi yang terpasang. Jadi tinggal pilih salah satunya. Untuk pengaturannya bisa lewat pengaturan di default program ini. Yang terakhir adalah bantuan dan support. Mencarinya di bantuan and support ini. Selanjutnya, di bawah panel kanan pada start menu ada tombol shutdown untuk mematikan komputer. Atau juga kamu bisa memilih opsi pada tombol panah kiri. Ketika panah kecil ini diklik, maka akan muncul pilihan. Yang pertama adalah berganti akun. Berganti akun digunakan jika pada komputer terinstall memiliki lebih dari 1 akun pengguna. Jadi user switching ini adalah cara mudah bagi orang lain atau pengguna lain, akun lain, untuk masuk ke komputer tanpa membuat kamu log off atau menutup program dan filenya. Yang kedua, log off. Log off ini digunakan saat akan log out dari Windows. Maka semua program yang digunakan akan ditutup.
tetapi komputer tidak dimatikan. Yang ketiga, lock. Ini digunakan untuk mengamankan pekerjaan kamu, karena dengan memilih untuk melock atau mengunci komputer, maka hanya pemilik akun yang mengunci komputer atau administrator saja yang dapat membukanya. Yang keempat, restart. Menyalakan ulang komputer tanpa memencet tombol power pada PC atau laptop. Yang kelima adalah sleep. Sleep ini digunakan jika ingin menghemat daya baterai dan mungkin kamu hanya meninggalkan komputer hanya sebentar dan akan segera melanjutkan pekerjaan dengan daya yang berkurang sedikit atau bahkan tetap penuh. Untuk mengaktifkan kembali dalam kondisi sleep ini biasanya tinggal klik mouse atau tekan enter pada keyboard, maka dalam beberapa detik saja komputer akan aktif kembali dan siap untuk digunakan bekerja. Yang keenam, jika kamu akan meninggalkan komputer apalagi dalam waktu yang lebih lama, sebaiknya kamu memilih hibernate, karena ini adalah pilihan atau opsi memilih keadaan hemat daya yang dirancang terutama untuk laptop. Dari semua status hemat daya di Windows, hibernasi menggunakan daya yang paling sedikit. Jadi jika kamu menggunakan laptop, sebaiknya pilih hibernasi ketika kamu yakin bahwa kamu tidak akan menggunakan laptop untuk waktu yang lama dan tidak memiliki kesempatan untuk mengisi baterai selama waktu itu.